Hai Sobat Investor, apa kabar? Semoga Anda sukses dan cuan selalu. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan idexchannel TV. Bersama saya, Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idexchannel TV. Sobat Investor, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan mengenakan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Kebijakan ini dikonfirmasi melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Juli 2025 lalu dan akan efektif berlaku mulai 1 Agustus 2025 mendatang. Ini merupakan bagian dari strategi Trump untuk mengatasi defisit perdagangan Amerika Serikat. Trump menilai tarif sebesar 32% ini perlu diterapkan untuk mengurangi defisit perdagangan yang dialami Amerika Serikat dengan Indonesia, yang menurut catatan kami pada tahun 2024 mencapai 16,8 miliar US dollar. Menurut Trump, defisit ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan ancaman serius bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dia bahkan menyebut sebagai pembobolan ekonomi yang telah merugikan Amerika Serikat selama berpuluh-puluh tahun. Dalam suratnya kepada Presiden Prabowo, Trump menegaskan, jika Indonesia ingin menghindari tarif yang lebih tinggi lagi, maka Indonesia harus membuka pasar yang selama ini tertutup bagi produk Amerika Serikat. Menghapus hambatan tarif dan non-tarif, seperti persyaratan kandungan lokal atau TKDN, yang dianggap memperumit akses ekspor Amerika Serikat. Trump menjanjikan penyesuaian tarif jika Indonesia mau berkompromi. Namun, dia juga mengancam. Sebaliknya, setiap tindakan balasan atau transshipment untuk menghindari tarif akan dihadapi dengan penambahan tarif pula. Kendati demikian, sahabat investor, Presiden Amerika yang ke-45 dan 47 ini tetap membuka peluang negosiasi dengan syarat Indonesia lebih terbuka terhadap produk Amerika Serikat, seperti minyak cair, gas alam, dan kacang kedelai, sebagai upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Amerika Serikat. Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan tawaran lanjutan atau second offer. Tim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Airlangga sendiri saat ini berada di Washington DC. Mereka siap melanjutkan dialog untuk mencari solusi terbaik, terutama menjelang batas waktu 9 Juli 2025 yang dijadikan sebagai deadline awal negosiasi. Namun, sobat investor, tantangan ini tidak hanya soal negosiasi. Pemberlakuan tarif 32% ini akan berdampak signifikan pada sektor padat karya di Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat. Menurut data dari Kementerian Perdagangan, ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2023 saja mencapai 23,28 miliar US dollar. Dengan tekstil dan pakaian jadi menyumbang 61,4% dari total ekspor pakaian, dan alas kaki sebesar 33,8%. Tarif 32% akan meningkatkan biaya ekspor, sehingga membuat produk Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara lain seperti Vietnam yang dikenai tarif 46%, namun memiliki struktur biaya produksi yang lebih murah. Dan sahabat investor, lebih jauh lagi, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Edi Purnawan, menyatakan bahwa total beban tarif bagi produk Indonesia bisa mencapai 37% jika dikombinasikan dengan tarif dasar 10% yang berlaku sejak 5 April 2025. Dan sobat investor, lebih jauh, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Muhammad Edi Purnawan, menyebutkan bahwa total beban tarif bagi produk Indonesia bisa mencapai 37% jika dikombinasikan dengan tarif dasar 10% yang berlaku sejak 5 April 2025. Ini akan menyebabkan penurunan volume ekspor, terutama pada sektor padat karya yang mempekerjakan jutaan tenaga kerja, seperti 3,98 juta pekerja di sektor tekstil dan 962.000 pekerja di industri
furnitur. Menurut order ekspor, bisa berujung pada penurunan produksi dan bahkan PHK massal jika tidak segera diantisipasi. Tak hanya itu, kebijakan tarif ini juga berpotensi memengaruhi stabilitas makroekonomi. Menurut analis Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berpotensi melambat di kisaran 4,7 hingga 4,8% year on year dari proyeksi awal sebesar 5,2%. Hal ini dipicu oleh tekanan pada nilai tukar rupiah yang diperkirakan bisa melemah hingga Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, serta peningkatan inflasi akibat kenaikan biaya impor dan penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh defisit anggaran APBN sebesar 0,13% dari PDB pada Februari 2025 dan utang luar negeri yang mencapai 7.000 triliun rupiah pada awal tahun ini. Sobat investor, kita juga perlu melihat bagaimana negara lain merespon kebijakan Trump ini. Di ASEAN, Kamboja dan Vietnam menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi, masing-masing sebesar 36% dan 46%. Namun, kedua negara ini sudah bergerak cepat dengan negosiasi dan reformasi kebijakan, seperti pengurangan bea masuk untuk produk Amerika Serikat. Malaysia dengan tarif 25% juga mulai menjajaki kerjasama multilateral dengan ASEAN untuk menghadapi tantangan perdagangan global. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi tekanan ini. Namun, kita tentu harus lebih proaktif agar bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk menghadapi tarif Trump? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Sinta Kamdani, menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil peran aktif dalam melindungi industri padat karya. Dia menyoroti pentingnya insentif fiskal seperti pengurangan pajak penghasilan badan bagi industri ekspor dan subsidi energi untuk menurunkan biaya produksi. Sinta juga menegaskan pentingnya diversifikasi pasar ekspor sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Senada dengan Sinta, Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira Adinegara, menawarkan sejumlah solusi konkret. Pertama, diversifikasi pasar ekspor ke wilayah ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, dan anggota BRICS seperti India dan Afrika Selatan untuk meningkatkan pangsa ekspor. Kedua, pemerintah perlu mengatasi risiko PHK massal dengan paket stimulus, misalnya diskon tarif listrik hingga 40% selama 1 tahun untuk industri padat karya, dan subsidi upah sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan untuk pekerja di sektor ekspor. Ketiga, Bima menyarankan perluasan program PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah untuk pekerja di sektor terdampak, serta penguatan pasar domestik melalui kampanye beli produk lokal untuk menjaga daya beli masyarakat. Keempat, pemerintah bisa mendorong reformasi struktural seperti penyederhanaan birokrasi perizinan dan pengurangan hambatan non-tarif untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri. Dan yang terakhir, Indonesia perlu memanfaatkan kesempatan relokasi investasi dari negara yang menghadapi tarif lebih tinggi seperti Cina untuk menarik industri manufaktur ke Indonesia. Sobat investor, kita harus melihat peluang di tengah tantangan ini. Menurut ekonom Mari Pangestu, tarif 32% yang lebih rendah dibandingkan Vietnam dan Kamboja bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi Indonesia, terutama di sektor tekstil dan alas kaki yang masih bisa bersaing di pasar Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia bisa memanfaatkan kerjasama regional antara lain dengan ASEAN dan RCEP untuk mengamankan akses pasar dan mengurangi dampak tarif. Kerjasama dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025 juga bisa menjadi langkah yang strategis untuk menghadapi tantangan perdagangan global. Namun di balik strategi ini, kita perlu menyadari bahwa kebijakan Trump ini telah menimbulkan gejolak global. Data dari Capital Economics menunjukkan bahwa awal April lalu, saat Trump mengumumkan pertama kali kebijakan tarifnya, indeks S&P 500 turun 10,53%. Dow Jones turun 9,92%.
26%. Dan Nasdaq turun sebesar 11,44%. Dengan kerugian pasar AS sekitar 5 sampai 6,6 triliun US dollar. Di Asia, indeks Nikkei Jepang turun 5,44%. Sementara di pasar Eropa seperti FTSE dan DAX juga tertekan. Ini menunjukkan bahwa tarif Trump tidak hanya mengganggu Indonesia, melainkan seluruh rantai pasok global. Karena itu Indonesia harus bergerak cepat dan cermat. Diplomasi ekonomi yang dipimpin Airlangga Hartarto adalah langkah awal yang tepat. Namun kita juga perlu mendukungnya dengan kebijakan domestik yang kuat. Seperti yang disampaikan Sinta Kamdani, pemberian insentif bagi industri dan penguatan UMKM akan menjadi penyangga penting. Di saat yang sama, diversifikasi pasar dan kerjasama multilateral akan memastikan Indonesia tetap berdiri tegak di tengah badai perdagangan global. Sobat investor, tantangan ini mungkin berat, namun sejarah telah menunjukkan bahwa Indonesia selalu punya cara untuk bangkit. Dengan kebijakan yang tepat, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta semangat gotong royong, kita bisa mengubah ancaman ini menjadi peluang untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, berkelanjutan. Jadi mari kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan terus berjaya. Sobat investor, demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan, pamit undur diri. Jangan lupa untuk memantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa bahagia.